masuk ke regen, ternyata nilai yang lain juga turun. Silakan dokter. Tapi nggak apa-apa dok, boleh tampilin lagi mungkin gambarnya ya, biar pada lihat sih yang lain mungkin bagus juga. Yang mana? Ini ya? Ini apa nih? Oh ini ya? Udah. Oh ya. Iya, jadi ada penurunan sel darah merah ya, sel darah putih sama trombosit ya, 3 poin. Iya. Nah pertanyaannya yang salah siapa? Ini kan sebenarnya kan menarik ya kasusnya ya, begini-begini kayak mencari tahu problemnya di mana. Nah di sini ditemukan sel sigar ya, ada sel sigar ya, bentuknya tuh ya kayak pensil gitu, panjang ya. Iya. Sel sigar. Nah sel sigar ini biasanya kan sel darah merah itu kan bentuknya ya bulat, konkav, terus habis itu fleksibel ya. Tapi ini enggak nih kalau yang sel sigar. Ya. Terus itu, halo? Terus lanjut, tunggu saya unmute dulu yang lain. Terus dok. Nah, jadi intinya kalau di sini yang lebih jelas kelihatan adalah mikrositik hipokrom, artinya sel darah merahnya ukurannya kecil, warnanya ini ya kurang merah gitu ya bahasanya, ya, mungkin lebih minus kurang ya, kurang berwarna gitu warnanya. Jadi seperti kayak kekurangan besi. Pertanyaannya ada nggak sih ukuran yang kecil, ada sel sigar, contohnya kasus apa? Kurang zat besi ada sih kasusnya, tapi kalau hanya melihat dari sel sigar atau sel pensil itu bisa ditemukan pada kasus-kasus yang lain sebenarnya. Sebenarnya bagusnya ini kan diperiksa sama patologi klinik ya, bagus juga sih kalau beliau menuliskan juga berapa persen sel sigarnya ya. Misalnya kalau untuk yang kelainan herediter ya, herediter itu lebih dari 25% misalnya. Nah itu bisa sebagai diagnosis banding ya. Tapi kalau ini kan dia nggak tampilin, cuman hanya ada ditemukan gitu ya, ditemukan sel sigar, tapi ya nggak tulis berapa persennya. Tapi plus dia bilang, dia maksudnya tulisnya plus. Maksudnya ada Pak, maksudnya cuma gini, ditemukan, maksudnya kayak ditemukan sel sigar gitu, cuman persentasenya nggak ditulis. Ya intinya sih kalau misalnya hipokromik mikrositik, tadinya saya sih berpikir gini ya, Dokter Sustenes ya. Tadi saya mikir begini, pasiennya itu satu ya, ini jalan cerita cara berpikir saya nih. Satu, pasiennya itu saya curigai awal, kalau misalnya herediter, gangguan gangguan sel darah, ovalositosis herediter, misalnya adalah kelainan itu. Jadi sel darahnya itu tidak normal bentuknya. Biasanya di dalam sel darah, usia sel darahnya pendek. Maka dia akan segera tidak lama dihancurkan di dalam organ limf. Organ limfnya sih biasanya limpa ya. Limpa menghancurkan. Ya, limpanya membesar, Dok. Tuh, saya tanyakan. Nah, ini ini tadi saya mau ngomong itu. Coba nih. Belum, jangan ngomong dulu karena ini kan cara berpikirnya nih ya. Ini cara ya, ini saya kasih contoh cara berpikirnya nih. Lanjut. Ya, ini nggak ada di ini cara berpikirnya. Maksudnya biasa kita berpikir begini. Jadi pertama sel darah merahnya bentuknya itu terganggu. Apa sih ya lain gitu deh bentuknya. Nah di dalam tubuh biasa sel darah merah usianya pendek. Kalau usianya pendek biasanya itu jadi gini, sel darah itu beredar di dalam darah yang mengatur usianya itu. Kalau dia normal harusnya 120 hari. Ya 120 hari. Tapi kalau bentuknya aneh, dibaca sama kayak apa sih tim verifikasi kali ya. Kok ini bentuknya begini ya? Dihancurin aja lah. Yang ibaratnya kita hanya mempertahankan sel-sel darah yang dalam tanda kutip normal ya. Yang bentuknya wajar gitu. Jadi yang jelek-jelek begini dihancurin. Nah, lama-kelamaan limpanya ini dia itu melakukan penghancuran sel-sel darah yang rusak tadi terlalu aktif karena diproduksi terus kan, diproduksi sel darah yang gagal,
dibaca dihancurin, dibaca dihancurin, dibaca dihancurin, akhirnya lama-lama limpanya secara struktural membesar karena dia harus menampung daya kapasitas yang begitu besar untuk menghancurkan sel darah merah. Biasanya setiap 120 hari diganti. Ini lebih cepat dia harus ganti. Jadi tumpukan sel darah merah banyak banget. Dia harus ukurannya membesar. Oke, jadi secara struktural membesar. Nah, kalau dari Dokter Sostenes ini saya baru tahu. Waktu kemarin nggak ada data nih. Ternyata limpanya membesar ya. Dokter Sostenes? Iya, Hilang dokter. suaranya. Oke. Nah, yang kedua, bisa terjadi yang kita sebut dengan fungsinya meningkat dari limpa tersebut. Jadi ukurannya sudah membesar, fungsinya meningkat. Fungsi siapa tadi? Fungsi menghancurkan ya. Tadinya cuma menghancurkan sel darah merah, karena fungsinya begitu meningkat, dia menghancurkan sel darah merah, menghancurkan sel darah putih, dan juga menghancurkan trombosit. Itu yang bisa kita bilang dengan hipersplenisme. Namanya, hipersplenisme. Ya, gitu. Nah, itu biasanya sih, sebenarnya sih ada beberapa bukti destruksi penghancuran sel darah merah dari pemeriksaan lab ya. Misalnya contohnya reticulocyte index. Ada pemeriksaan nih kalau misalnya Dr. Sostenes mau periksa, misalnya mencari bukti penghancuran sel darah merah. Ya, reticulocyte index 1, laktat dehidrogenase 2. Ya, itu nomor 2 tuh. Yang ketiga adalah haptoglobin. Nah, itu 3, sebenarnya sih istilah begitu mungkin orang ngomong enggak. Ya, intinya itu sebenarnya cuma mau menunjukkan bahwa ini adalah marker-marker penanda penghancuran sel darah merah. Yang keempat adalah bilirubin indirect. Saya nggak tahu deh ada kuning apa enggak ya? Gitu. Nah, itu 4 bukti terjadi penghancuran sel darah merah. Gitu. Nah, intinya sih sebenarnya ya. Ya, intinya gimana? Oh, belum. Ya, jadi kalau mau urut disasar ke data misalnya ke ovalositosis herediter, kita mesti menilai ada pemeriksaan namanya juga tes fragilitas osmotik. Ini sebelum ke pemeriksaan definitif ya. Ini sebagai langkah pemeriksaan diagnostiknya. Jadi kalau dikasih air, apakah dia tahan ada ininya lah osmotik ya. Kita memainkan osmolaritas dari sel darah merahnya itu normal atau enggak. Ya kalau enggak normal ya berarti lebih kuat arah kita ke arah situ. Nah kalau misalnya udah, ya mungkin next selanjutnya langsung pemeriksaan protein band 4.2. Cuman itu mungkin lebih definitif ya. Itu benar-benar memang kelainan si ini, ya itu cuman itu mungkin levelnya lebih ke pemeriksaan di level-level atas ya. Tapi ya intinya buat pengetahuan seperti itu. Ya kalau USG apa udah dikerjakan belum ya, Dokter Sostenes ya? USG belum, Dok. Ini kalau komentar atau usul saran pemeriksaan status besi tubuh perlu enggak, Dok? Atau langsung mungkin? Iya. Ya, ini kan tadi cara berpikir saya ya. Maksudnya karena ada sel sigar. Jadi maksudnya tadi pas kita baca di deskripsi bahwa ditemukan ada sel sigar, bagaimana kita sebagai internis cara berpikirnya gimana? Cara berpikirnya gitu. Ya, maksudnya dari situ ada sambungannya nggak dikaitin sama yang lain? Masih ada. Oke. Next, kalau misalnya kita bilang anemia mikrositik hipokrom, itu follow up-nya gimana? Follow up pemeriksaannya biasanya kita melakukan pemeriksaan lab-nya itu ya untuk memeriksa status besi. Ya, kalau misalnya mikrositik hipokrom itu kita bisa lihat dari serum iron 1, 2 total iron banding capacity, yang ketiga ferritin. Oke. Itu buat menilai ya siapa tahu dia dengan autisnya saya nggak tahu apakah ada gizinya mungkin nggak begitu baik sehingga bisa kekurangan zat besi misalnya. Bisa. Ya karena kalau ovalositosis herediter itu nggak ada gangguan zat besi, cuma mengingat kasus pasiennya ada autis, ada dugaan mungkin ya saya kan nggak anamnesis pasiennya. Mungkin ada gangguan intake makanan yang nggak begitu baik, sehingga sampai status zat besinya juga timbul.
Terus setelah ketahuan dok, setelah ketahuan dari status besinya, nextnya apa ya dok? Ya, kalau untuk apa namanya, kalau misalnya status besinya rendah, ya status besinya kita treat kekurangan zat besinya, gitu. Cuman kalau bisa sih diperiksa ya, minimal itu. Saya nggak tahu deh, pemeriksaan fragilitas osmotik itu ada nggak ya? Saya nggak tahu nih di labnya. Iya, saya juga belum pernah orang-orang yang meminta atau dokter yang meminta hal itu jarang sekali. Tapi patologi klinik harusnya tahu, harusnya tahu. Iya, Ini biasanya kasus-kasus darah kan, ya kasus-kasus darah ya. Patologi kliniknya mungkin bisa dikonsulkan. Jadi kalau seandainya berarti kan kemungkinan anemianya bisa kembali lagi ya dok, dan juga trombositnya ya tetap 80.000, 90.000, kemungkinan seperti itu dok keadaannya pasien ini berarti dok ya. Iya, jadi sebenarnya sih untuk menentukan prognosis apakah dia bisa kembali atau kembali di atas 150.000 atau tidak, pertanyaannya adalah itu tergantung dari diagnosis yang pastinya apa ya. Sementara kan kita lagi cari tahu. Cuma kalau untuk kehidupan sehari-hari sih harusnya di atas 50.000 sih cukup. Maksudnya nggak usah terlalu takut. Karena operasi aja harusnya bisa di atas 50.000 ya. HP di atas 8 meskipun, ya cukup dong. Meskipun pada kenyataannya di lapangan, dokter-dokter intervensi ya, tindakan-tindakan biasanya memintakan hasil yang lebih tinggi, bisa di atas 100.000. Tapi kalau secara kepustakaan, 50.000 itu cukup buat operasi. Sebenarnya gitu, tapi ya beda. Ya maksudnya gini, ya ditulisnya begitu sih, tapi ngerjainnya gue nggak berani gitu. Bukan berarti bohong di kepustakaan ya, maksudnya berani-beranian kadang-kadang gitu. Contohnya misalnya, dok rumah sakit kita sekarang nggak terima pasien umum ya, rumah sakit kita akan menerima pasien COVID semuanya. Dokter nanti akan dipakaikan APD lengkap, APD level 3, terus dalam hati, aduh, lu berani nggak ini sana? Gimana lu? Tetap ikut di rumah sakit ini apa enggak gitu. Nah, intinya adalah meskipun kita tahu, kita pelajari, kita ngerti, oh ini memang begini gitu, tapi belum tentu pas ngelakuinnya kita berani, apa yang ditulis itu kita berani kerjain nggak? Ngerti nggak maksudnya? Berani-beranian, kadang-kadang tuh buktinya faktanya ada, safe, tapi belum tentu berani, kan gitu. Itu wajar aja gitu, apalagi untuk hal yang baru ya. Jadi setidaknya kalau kita nggak melangkah lebih jauh, kita cukup meyakinkan keadaan seperti ini, kalau mau ya dicek besinya, ya. Tapi nggak perlu pakai pemeriksaan sumsum tulang belakang atau sternum juga nggak perlu ya dok ya? Kalau menurut saya sih masih ke situ dulu sih dok. Kalau misalnya sebagai diagnosis banding, mungkin nggak terjadi, saya bilangnya gangguan mieloproliferasi, itu biasanya problem di sumsum tulang. Ada juga kasusnya sih, gangguan mieloproliferasi, namun biasanya gangguan mieloproliferasi itu ditemukan sel blast, ya, ukuran-ukuran sel yang belum matang, sel-sel darah yang belum matang. Tapi di gambaran darah tepi ini tidak ditemukan. Jadi mungkin kita simpen buat pemeriksaan bila yang lain-lainnya udah kita singkirkan, nggak ada gitu ya, normal. Berarti yang terdekat besi sama besi aja dok ya? Ya, kalau mau lihat cari bukti perdarahan tadi ya, pemeriksaan 4 tadi. Kalau mau reticulate index, reticulocyte index, haptoglobin, laktat dehidrogenase, sama bilirubin indirect. Ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih loh Dr. Regen, saya plong. Saya senang sekali kalau konsul sama Dr. Regen selama ini. Selama ini ya, saya jadi dokter, Bapak kasus biasa, iya. Mesti dibaca, mesti dianalisis. Ya, terima kasih dokter. Saya ekspektasinya kasus-kasusnya yang agak-agak begitu sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang belum tentu mau terbuka ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya maklum aja. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan loh ya, silakan konsultasi langsung masuk ke Zoom bisa ya. Ya. Saya dari tadi belum. Saya laporan dulu nih.